Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Nurul Afifah. NIM saya 2020301. Bersama rekan saya, Vio Aprilia Perbatasari. NIM-nya adalah 2020333. Di sini kami mau menjelaskan manfaat budaya Islam sebagai aplikasi pendidikan Islam yang sebenarnya. Budaya Islam di Indonesia mempunyai arah yang jelas dalam usaha pendidikan, yaitu tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang dimaksud adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nilai merupakan inti dalam pendidikan agama Islam, karena tujuan dari pendidikan adalah mendidik perilaku manusia yang di dalam ajaran Islam dikenal dengan mendidik akhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Melalui pendidikan nilai, maka tujuan, materi, metode, kegiatan, evaluasi, maupun pendidik dalam pendidikan agama Islam harus mendukung agar suatu tujuan pendidikan nilai tersebut tercapai. Nilai pendidikan agama Islam tersebut dapat membantu peserta didik lebih jelas dalam memahami nilai-nilai pendidikan agama Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala sesuatu negatif dari perubahan zaman dapat diantisipasi peserta didik dengan lebih baik. Manfaat mempelajari budaya Islam. Yang pertama adalah merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan hasil karya kaum muslimin terdahulu. Selanjutnya, ikut serta dalam pemeliharaan peninggalan-peninggalan terdahulu dengan mempelajari dan mengambil manfaat dari peninggalan tersebut. Meneladani perilaku yang baik dari tokoh-tokoh terdahulu. Mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan umat terdahulu. Memotivasi diri untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh umat Islam terdahulu, sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang, sebagai cerminan diri sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu. Kebudayaan Islam yang masih ada di Indonesia, yaitu tradisi tabot atau tabuik, kupatan atau bakdo kupat, tradisi grebek pasar Syawal, grebek besar, dan grebek maulud. Grebek besar di Demak, tradisi halal bihalal. Kerobok maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Rabu Kasan di Bangka, Dugderan di Semarang, budaya tumpeng, sakaten di Yogyakarta. Manfaat budaya Islam dalam pendidikan yaitu sebagai pondasi awal. Sejarah memberikan pelajaran tentang norma-norma dan dapat belajar dari masa lalu. Yang kedua adalah gagasan awal. Pendidikan Islam banyak mengambil poin penting dari peristiwa sejarah masa lalu. Berikut juga tentang hukum Islam. Pedoman kebenaran. Pendidikan yang ada saat ini banyak mengambil beberapa pedoman dari sejarah yang sudah lampau dan kebenarannya dibuktikan oleh sejarah yang tertulis. Sumber perbaikan.
Diangkat dari kisah-kisah Nabi dan tokoh Islam yang sudah ada, pendidikan Islam saat ini mengambil dari peristiwa tersebut. Pendidikan Islam menurut para ahli. Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulang didefinisikan sebagai suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberinya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan dalam kehidupan yang bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan di dunia dan akhirat. Hal ini didukung oleh Muhammad Fadil Al-Jamali yang mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik, mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai kemampuan dan fitrah. Tak jauh beda dengan Muhammad Munir Mursy, mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan fitrah manusia, karena sesungguhnya Islam itu adalah agama fitrah dan segala perintahnya serta larangannya dapat menghantarkan untuk mengetahui fitrah ini. Al-Abrasi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirnya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, dan manis tutur katanya. Marimba juga memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian ulama menurut aturan-aturan Islam. Prinsip yang digunakan: 1. Prinsip kesinambungan merupakan ajaran pendidikan agama Islam, sangat memperhatikan prinsip dalam kelangsungannya dan berpegang kepada prinsip tersebut untuk mengambil keputusan dari seseorang yang akan menjadi valid atau stabil. 2. Prinsip menyeluruh atau universal, prinsip yang melihat seluruh aspek terdiri dari kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, kerajinan sikap, kerjasama, serta tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Dalam mengevaluasi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi berikut adalah kebudayaan Islam sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan Islam saat ini. Terlebih aturan-aturan serta ajaran agama yang diberikan saat ini, kurikulumnya mengambil dari kisah-kisah zaman Nabi yang terdahulu sebagai pondasi dan tolak ukur yang tidak pernah punah dari peradaban. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.